Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridowati. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Teluk Tiram II. Saya juga merupakan mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin dalam jabatan tahap 3 tahun 2022. Berikut ini saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan atau PPL 1 dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning yang dipadukan dengan penggunaan media video. Sekarang selamat menyaksikan. Selanjutnya yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Ada yang kenal dengan Nabi Ayub? Ada. Kawan kah? Ada. Ya mungkin kalian tahu melalui apa? Melalui kisahnya. Ya hari ini Ibu akan memutakan video tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Adapun tujuan yang ingin kita pelajari dari video ini adalah yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menelaah kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Jadi dari menyaksikan tadi, kalian bisa menelaah bagaimana kisah Nabi Ayub. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik mampu menyimpulkan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi, pengamatan, dan penugasan, peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Dan keempat, melalui diskusi, pengamatan, dan penugasan, peserta didik dapat merangkai kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam
kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Sun ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya, diskusi kelompok. Nanti Ibu akan membagi beberapa kelompok. Kita akan mendiskusikan masalah yang terkait dengan video kisah Nabi Ayub tadi ya. Nah, nanti apa yang akan diskusikan nanti akan Ibu bagi lembar kerjanya. Siap? Siap. Mulutnya ditutup. Ya. Ya. Setelah menonton video tadi, hari ini kita akan berdiskusi mengenai apa saja yang kita ambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Ayub ya. Ibu akan membagikan lembar kerjanya RKPD kepada kalian. Ibu minta kalian diskusikan masing-masing kelompok lah yang sudah dibentuk lah. Ya. Sekarang Ibu bagikan. Kerja peserta didik atau RKPD diskusi, tulis nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya, tulis kelas semuanya sudah, kemudian isi hasil diskusi di dalam kolom ini. Nah, hasil diskusinya isi di dalam kolom yang sudah tersedia. Silakan kalian kerjakan sambil kalian berdiskusi dengan temannya. Yang nomor 2 itu menjodohkan akhlak. Nah, ini gimana jodohkan? Apalagi yang menjodoh? Masanya habis. Yang kedua. Ini tadi kelompok berapa? Sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Coba bila sudah selesai, Ibu minta masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Kelompok 1. Hikmah apa yang dapat diambil dari kisah keteladanan Nabi Ayub? Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang rajin beribadah. Jadilah orang yang rajin beribadah dan berdoa. Iya, betul sekali. Benar Nabi Ayub seorang yang rajin beribadah? Benar. Itu hikmah yang pertama. Nabi Ayub seorang yang rajin beribadah. Walaupun ditimpa penyakit, ditimpa musibah, tetap rajin beribadah. Yang lain ada lagi? Ada lagi jawabannya ya kelompok? Ya kelompok keempat. Apa? Kita harus senantiasa berdoa dan beribadah karena Allah akan mendengar doa orang yang saleh dan beriman. Iya, kita harus senantiasa berdoa dan
Iya. Yang pertama tepuk tangan kepada yang pertama adalah sabar ketika ditimpa musibah. Seberat apapun musibah, kita harus menjalaninya dengan sabar. Karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang kedua apa lagi? Yang kedua? Kita harus senantiasa berdoa dan beristighfar karena Allah akan mendengar doa orang yang saleh dan beriman. Ya, kita harus senantiasa berdoa dan beristighfar. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya. Kita harus senantiasa berdoa dan beristighfar. Ya, karena setiap doa orang yang beriman akan didengar oleh Allah. Yang ketiga, siapa lagi yang berani? Jangan melupakan janji yang telah diucapkan, sekecil apapun janji kita harus memenuhinya. Ya, jangan melupakan janji yang telah diucapkan. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Kecil apapun janji, maka kita harus memenuhinya. Terus, yang terakhir, kesimpulannya yang terakhir. Jadilah orang yang rajin beribadah dan patuh. Ketika ditimpa musibah, jalani dengan penuh kesabaran, karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, jadilah orang yang sabar dan tetap taat beribadah seperti Nabi yang walaupun ditimpa bermacam-macam musibah tetap sabar menjalani kehidupannya. Karena Nabi Ayub yakin semuanya datang dari Allah dan setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Ya. Paham kalian semua? Bisa kalian mempraktekannya dalam kehidupan kalian sehari-hari? Insya Allah bisa. Iya, mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya dan mempraktekannya dari kisah keteladanan Nabi Ayub. Iya. Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Tugas untuk minggu depan. Nah, ini tugas pribadi kalian jawablah di rumah kalian. Ini akan ibu bagikan tempat penugasannya. Sudah kalian menerima? Nah, ibu minta kalian jawab nanti di rumah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Iya. Mudah-mudahan hari ini pelajaran kita membawa manfaat. Salah dan hilang, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.